Ada dan SR flip flop itu ya yang sering disebut dengan SR delay flip flop. Kadangkala ininya dibuang, dia dikasih nama delay flip flop, sehingga dia disingkat dengan D flip flop. D flip flop. D itu data, maksudnya adalah D itu delay. Loh, kenapa kok delay? Karena rangkaian ini nanti sifatnya akan mendelay saja. Berarti input outputnya sama. Tuh, terus untuk apa? Ada banyak manfaatnya. Jadi misalkan komunikasi antar PC itu sebetulnya transfer data antar register antara PC yang satu ke PC 64 bit, ya ditulis secara sinkronus. 64 bit taruhlah itu ditulis bareng, crack di hold di situ, kemudian ditransfer. Di sana diterima sama RX register. Ya, dengan 1 kali pulsa clock, klik, langsung data ditransfer. Gitu. Ya. Lah, delay flip flop itu, sekali lagi tadi sudah saya sampaikan, bahwa delay flip flop itu hanya fungsinya cuma menunda saja sebesar delta. Jadi dia punya T, dan ini juga T di saat yang sama. Jadi misalkan ini detik ke-1, ini detik ke-1, dia hanya ditunda selama delta saja gitu. Taruhlah ini 10 nanosekon, berarti D ini akan dipropagasikan ke X setelah 10 nanosekon, tanpa mengubah-ubah. Kalau ini 0, ini ya 0, kalau ini 1, ini ya 1, kan gitu. Ya kan, kalau baca persamaan kan gitu. XT per delta sama dengan D, berarti apapun yang waktunya saja tertunda. Ya. Oke, sekarang bagaimana persamaan ini dibangun dari SR flip flop, gitu kan masalahnya. Ya, masalahnya sekarang bagaimana ini dibangun dari SR flip flop. Oke. Kalau persamaan ini saya tampilkan, ya. Saya perlu menjelaskan prosedur sintesis dulu, tidak perlu aja. Nanti saja ketika dia lebih kompleks. Oke. Sampai di sini saja. Ini saya tampilkan, ya. Ini saya tampilkan. Jadi lihat persamaannya ya. Anda lihat persamaannya. XT plus delta sama dengan DT. Present state-nya ada nggak? Ada tetap. Tapi dia tidak tergantung dari present state gitu loh. Jadi next state ini tidak tergantung state. Karena di sini tidak ada XT. Tidak ada. Jadi dia hanya tergantung dari present input. Nah, untuk menampilkannya tetap ditulis. Maka itu ada present state, ada present input, ada next state, tetap. Ya, rangkaian sekuensial itu selalu fungsi dari present state dan present input. Misalkan begini. Ya. Jadi fungsi dari present state atau next state itu fungsi dari present state dan present input, selalu gitu. Ya, maka itu di dalam tabel ya ditulis present state, meski dalam persamaannya ini nggak ada. X-nya kan nggak ada ini, ditulis, ditabelkan. Berarti sekarang present state, jadi misalkan kalau ini flip flop gitu, ya,
ini D, ya, ini flip flopnya ini X bar, terus ada clock, ya. Berarti kan present state-nya ini di sini mungkin 0 kan, terus ini dikasih 0, terus di clock. Karena persamaannya adalah XT plus delta sama dengan D, ya berarti next state tergantung D, di sini ya 0. Terus ini di preset 1, ya, di preset. Terus ini dikasih present input 0, terus di clock. Karena present inputnya 0, maka next state-nya juga 0, karena persamaannya begitu. Ya. Kalau ini 0, present state-nya ini diganti 0, dikasih present input, maka dia 1. Present state-nya 1, dikasih present input 1, di clock, maka dia tetap 1. Bisa dipahami ya? Yang ini bisa dipahami ya? Clear? Ada pertanyaan? Clear? Ada yang belum paham? Saya yakin banyak yang paham. Ya, karena praktikum kemarin kan sudah membuktikan. Yang sudah demonstrasi, ya saya yakin paham. Oke, kemudian untuk mengisi kolom eksitasi ini, gitu, kolom eksitasi ini, ya. Saya akan jelaskan dari mana ini didapat. Saya akan jelaskan dari mana ini didapat. Oke. Aku salah masang. Ano? Kalau anak sing gurung tak, anak sing tak pencoloti. Bentar. Mana slide saya? Nah, iki. Oke. Nah, iki kepencolotan iki. Ya, saya belum menjelaskan tools-nya. Ini tools, ini penting harus dipahami. Kalau enggak kita mencolot lagi ke situ nanti. Oke. Ya, ini kita upload deh. Dice. Bentar ya. Kita uploadnya dulu. Iki anak sing kurang. Begini. Filosofinya begini, saya jelaskan dulu. Jadi kemarin sebelum-sebelumnya ya, saya menjelaskan bagaimana ada rangkaian sekuensial. Rangkaian ini rangkaian sekuensial. Terus kemudian kita mendeskripsikan sebuah rangkaian sekuensial. Ya, deskripsi pertama bisa dalam bentuk persamaan next state, ya, bisa bentuk dalam persamaan.
bisa dalam bentuk state tabel, ya, bisa dalam bentuk state diagram, bisa juga dalam bentuk sinyal yang tadi sudah saya contohkan, sinyal. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk menjelaskan rangkaian sekuensial yang diketahui ini. Gitu. Nah, prosedurnya untuk begini ini adalah kemarin yang saya kasih nama itu analisis prosedur. Jadi dari rangkaian sekuensial yang terdiri dari SR flip-flop, maka kita pakai prosedur SR flip-flop untuk menentukan persamaan itu. Dari persamaan kita generate tabel, ya. Dari tabel kita bisa generate state diagram. Dari tabel kita bisa generate sinyal seperti tadi. Oke. Dan ini pakai apa? Analisis. Ya, pakai analisis. Jadi kalau Anda disuruh menganalisa, ya, Anda disuruh menganalisa maksudnya dari rangkaian sekuensial untuk menjadi persamaan, untuk menentukan persamaan. Ini deskripsi. Menganalisis itu berarti kita disuruh mendeskripsikan. Ya, mendeskripsikan. Untuk mendeskripsikan SR flip-flop itu maka ada prosedur. Pertama, Anda tentukan persamaan S dan R, kemudian diuji. Wajib itu hukumnya, diuji itu. Karena untuk mengantisipasi SR itu kemasukan 0,11 ya. Karena 1,1 sudah pernah saya jelaskan dia akan menyebabkan osilasi. Ya, kemarin ada yang mixture. Mixture itu nggak iso bedano antara transisi dan osilasi gitu. Sehingga kalimatnya itu nek ngomong rangkaian itu osilasi gitu. Padahal karepe itu transisi. Tapi secara teknis didengar orang ya keliru, wong transisi mbak osilasi ku beda. Ya. Oke. Nah, ini dari rangkaian ketemu deskripsi. Sekarang bagaimana kalau kita tahu deskripsinya? Kita tahu persamaan, ya. Kita tahu persamaan. Persamaannya dapat, persamaan state-nya punya. Bisa jadi tabelnya punya, state tabelnya punya. Bisa jadi state diagramnya punya. Ya. State diagramnya punya, tabelnya punya, diagramnya punya. Bisa jadi sinyalnya dikasih. Ya, sinyalnya diketahui. Terus pertanyaannya, ya apa rangkaian sekuensialnya ini? Bagaimana rangkaian sekuensialnya? Nah, maka itu kalau mau dari persamaan mau dibikin rangkaian, tabel dibikin rangkaian, state diagram dibikin rangkaian, sinyalnya dibikin rangkaian. Maka kita pakai sintesis namanya. Sintesis. Paham ya? Sintesis. Oke, ada tulisan ini. Nah, sintesis. Ya, sintesis. Nanti ada prosedurnya. Ada prosedur sintesis. Ini juga ada prosedur sintesis. Jadi bedanya prosedur sintesis SR flip-flop dengan, prosedur analisis yang SR flip-flop dengan rangkaian-rangkaian yang lain nanti bisa dibangun dari D flip-flop, T flip-flop, D flip-flop, JK flip-flop gitu. Nanti beda prosedurnya. Prosedur analisisnya beda. Yang lain tidak perlu menguji, yang SR harus diuji. Ya. Karena yang lain-lain itu adalah turunan dari SR gitu, nggak bakal kemasukan satu-satu gitu. Sehingga hanya SR saja yang harus diuji. Ya. Oke, sekarang saya jelaskan yang sintesis ini.
bagaimana kalau Anda dikasih persamaan, Anda dikasih state diagram, Anda dikasih STD, state diagram, dan dikasih sinyal, terus bagaimana disuruh bikin rangkaian sekuensialnya yang berbasis SR flip-flop misalkan. Jadi Anda di sini hanya punya SR flip-flop. Ya. Anda hanya punya SR flip-flop. Ini SR, misalkan ini X bar, ini clock. Maka Anda disuruh mencari ini, yang Anda cari itu ini, rangkaian eksitasinya ini. Nah ini external input, ya. Yang ini external input. Nah ini external input. Nah, taruhlah A gitu, taruhlah A. Mungkin ada B dan seterusnya ya. Ada B, ada C gitu. Inputnya bisa banyak. Ya. Tapi eksitasinya nggak tahu. Eksitasinya tidak tahu. Ini eksitasi. Lah, prosedur sintesis ini dalam rangka mencari eksitasinya itu apa? Gitu. Rangkaian kombinasinya itu apa yang harus kita pasang sehingga sesuai dengan persamaan ini, sesuai dengan ini, sesuai dengan ini, sesuai dengan ini, gitu loh. Bisa dipahami ya? Ini sintesis. Tahu ya bedanya ya? Analisis sama sintesis. Sintesis, Anda punya deskripsi, Anda disuruh mencari rangkaian. Mencari rangkaian itu apa maksudnya? Menentukan eksitasinya. Yang flip-flopnya tersedia. Flip-flopnya tersedia. Nah, nanti flip-flopnya bisa SR, bisa sintesis pakai SR, sintesis pakai D, sintesis pakai JK, sintesis pakai toggle flip-flop, bebas, terserah. Gitu. Yang penting eksitasinya apa? Gitu. Oke, sekarang saya jelaskan. Bisa dipahami nih, apa yang dimaksud dengan sintesis? Hah? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Anda sudah paham apa itu analisis sintesis? Ini suaraku terdengar nggak ya? Terdengar Pak, terdengar. Bisa dipahami? Bisa Pak, bisa. Bisa ya? Oke. Kalau bisa saya lanjutkan. Ya. Saya ngomong sintesis pakai SR dulu. Ya, sintesis. Jadi saya punya deskripsi misalkan. Tadi misalkan. Saya punya XT plus delta sama dengan DT. Ya apa nih aku duwe SR flip flop sehingga persamaannya adalah XT plus delta sama dengan DT. Oh berarti inputnya label D ning ngono dudu A, D, label D. Karena label iku mek situk berarti B iki gak ono. Ya, bagaimana supaya ini XT plus delta sama dengan DT? Eksitasi ini diisi apa gitu loh. Paham ya? Oke, sekarang saya pindah ke sini. Ya, tadi sudah dijelaskan ini. Apa itu sintesis? Sintesis itu kita menggambarkan atau membuat rangkaian sekuensial jika apa? Jika persamaannya diketahui, state tabelnya diketahui, state diagramnya diketahui, atau sinyalnya diketahui. Oke, tadi sudah saya jelaskan. Ya, berarti kesimpulannya eksitasi itu, sintesis itu dalam rangka mencari rangkaian di kotak ini loh. Kalau kita tahu XT plus deltanya, X plusnya apa? Kita disuruh nyari ini. Ya, oke. Bagaimana prosedurnya? Ya,
sekarang saya nampilkan ini dulu. Saya tabel ini dulu. Anda masih ingat kan, kalau persamaan atas itu kita tabelkan? Halo? Anda masih ingat kan? Ini nggak usah dilihat dulu. Ini nggak usah dilihat dulu, ya. Nggak usah dilihat dulu. Anda lihat persamaan ini saja. Ini persamaan SR flip-flop yang NEM dan NOR. Anda masih ingat ini kan? Jadi SR flip-flop itu ketika SR flip-flop itu ketika SR-nya 00, maka next state sama dengan present state. Ketika R-nya 1, S-nya 0, maka next state selalu 0. Ya. Kemudian ketika S-nya 1, R-nya 0, maka next state selalu 1. Oke? Hafal ya? Ini hafal ini ya? Kudu hafal. Karena nek gak hafal iki, gak ngerti komponen itu kelakuannya wis bener apa gak, komponen itu rusak apa gak ngerti. Nah, dia state-nya selalu, saya sudah bilang, perilaku rangkaian itu tergantung sudah ditulis di dalam state diagram. Iki kalimatnya padha karo apa jenenge kelakuanmu itu gitu ya. Perilaku menungso iku, iki menurut pemahaman orang muslim ya, yang non muslim mungkin berbeda. Yang muslim itu nasibmu nanti, kue jadi apa, kue mati kapan dan seterusnya itu wis ditulis nang Lauh Mahfuz. Wis ono ditulis. Tulisan nasib kita itu sudah di sana. Di Lauh Mahfuz. Ya, sudah tertulis. Sama rangkaian sekuensial itu perilakunya sudah ditulis di sini. Dia nggak bisa lepas dari sini. Kalau dia lepas dari sini, maka rangkaian itu rusak. Gitu. Nah, balik lagi ke sini. Kita punya persamaan nih, SR flip-flop. Ya, persamaan ini kemudian saya breakdown dalam state tabel ini. Ya, clear ya? Sekarang saya amati. Di sini karena apa namanya prosedur sintesis itu modalnya adalah tabel eksitasi. Tabel eksitasi ini adalah tabel untuk menentukan eksitasi dari rangkaian itu apa. Ya, ingat tabel eksitasi ini untuk SR flip-flop. Karena saya mau bikin rangkaian sekuensialnya itu berbasis SR flip-flop. Jadi ini saya punya SR flip-flop gitu. Saya tinggal, nah ini apa ini? Rangkaian eksitasinya ini. Maka itu saya butuh tabel eksitasi SR flip-flop gitu. Nah, bagaimana membangun tabel eksitasi SR flip-flop? Seperti ini caranya. Ya, seperti ini cara membangun tabel eksitasi SR flip-flop. Jadi ada persamaan umumnya SR flip-flop itu kemudian kita tabelkan. Kita sudah tahu tabel. Nah, tabel eksitasi itu apa sih? Tabel eksitasi itu kita lihat hubungan antara present state next state, ya. Kita lihat hubungan perubahan present state next state, kemudian memprediksi SR-nya itu apa? Paham ya? Tabel eksitasi itu, ya, kita melihat hubungan antara present state next state, ya. Hubungan present state next state itu apa? Ya mesti aja wong digital, isok 0 tetap 0, isok 0 transisi, isok 1 transisi, isok 1 gitu kan. Ya kan? Ini loh, kalau Anda lihat hubungan antara present state next state, kan ada 0 tetap 0 tetap 0 itu ada 2. 0 transisi menjadi 1 ada 1. 1 transisi 0 ada 2. 1 tetap 1 ada 2. 1 0 itu ada 1. 1 itu 1 tetap 1 itu ada 2. Oke, saya rangkum di dalam tabel ini. Ini transisi ini saya rangkum, ya. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Rangkuman pertama dari tabel tadi itu. Oh, 0
nol tetap nol itu ada dua. Kejadiannya kapan? Kejadiannya kalau S-nya tetap nol, R-nya boleh 0, boleh 1. Oke, berarti R-nya don't care. R-nya di don't care. D itu don't care. Gak peduli. Pokoknya S-nya 0, ya, pokoknya S-nya 0, itu selalu present state sama next state-nya itu sama. 0, 0. Jadi 0, 0 itu 0D. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Halo? Paham, Pak. Oke ya. Jadi 0 jadi 0 itu adalah kalau S-nya selalu 0, R-nya boleh 0, boleh 1. Nah, sekarang Sekarang 01. 01 itu ternyata S-nya harus 1, R-nya harus 0. Maka dia present state 0 akan berubah jadi 1. Karena ini peristiwa set ya. Jadi kalau S-nya 1, R-nya 0, mesti set deh. Maka itu kalau ada 0 transisi ke 1, itu adanya hanya di set. S-nya 1, R-nya 0. Gitu. Karena nggak ada lain. Transisi dari 0 ke 1 itu mek iki tok, gak ono liya. Ya, berarti transisi dari 0 ke 1 itu selalu S-nya 1, R-nya 0. Oke ya, sekarang 1 jadi 0. 1 jadi 0. Transisi 1 ke 0. Itu hanya ada cuma di sini. Kalau S-nya 0, R-nya 1. Ditulis S-nya 0, R-nya 1. Oke. Berikutnya, 1 tetap 1. 1 tetap 1. Jadi present state 1, next state tetap 1. Oh, ada dua dia. Ada dua, 0, 0, dan 1, 0. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya R-nya selalu 0. R-nya selalu 0. S boleh 0, boleh 1. S boleh 0, boleh 1. Berarti S-nya don't care, R-nya selalu 0. Berarti ini tabel eksitasi SR flip-flop. Ini tabel eksitasi SR flip-flop. Ini. Jadi kalau kita mau bikin rangkaian sekuensial berbasis SR flip-flop dari deskripsi yang diketahui, maka kita modalnya ini. Ini harus hafal ini. Jadi kalau 00, 0D, 01, 10, 10, 01, 11D, 0, itu kudu hafal sih. Ya. Gue nek pengen selamat kudu hafal. Maksudnya selamat sampai lulus digital itu maksudnya. Gue nek pengen selamat harus hafal ini. Ya, harus hafal. Jadi 000D, ngapal nang ini kan gampang toh, arek SD lah iso. 000D, 0110, 1001, 11D, 0. Itu hafal. Dari mana dia dibikin? Dari tabel ini. Tabel ini dari mana? Dari persamaan SR flip-flop. Paham ya? Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup? Untuk tabel eksitasi SR flip-flop, dari mana dia didapat? Ada pertanyaan? Halo? Oke. Saya sampai jam berapa ini?
9.40, Pak. 9.40. 9.40. Oke, cukup. Cukup untuk Anda praktikum nanti. Ya, cukup Anda praktikum besok. Contohnya begini. Sudah ya, paham ya ini ya? Anda hafalkan ini. Saya kasih waktu 1 menit. Anda hafalkan ini ya. Anda hafalkan ini. Jadi kalau present state 0, next state-nya 0, untuk SR flip-flop berarti S-nya harus 0, R-nya boleh 0, boleh 1. Berarti 0, 0, 0D, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, D, 0. Oke? Kalau sudah, ayo kita kerjakan ini. Saya punya rangkaian. Rangkaian. Saya punya rangkaian. Cuman rangkaiannya belum kelihatan bentuknya. Tapi rangkaian itu perilakunya, deskripsi dalam bentuk persamaan ini kayak gini. Saya punya rangkaian. ZT plus delta sama dengan A plus BZ. Ya, ZT plus delta sama dengan A plus BZ. Berarti kesimpulannya. Terus perintahnya gini. Buat rangkaian sekuensial menggunakan SR flip-flop. Berarti SR flip-flopnya ini wajib hukumnya. Ya. Buat rangkaian dengan menggunakan SR flip-flop. Ini SR-nya. Karena ini Z, maka ini Z. Ya, yang ini Z bar. Terus kemudian ini clock. Oke. Terus external inputnya apa? AB. Oh, berarti ada AB. Ada A, ada B. Ada A, ada B. Terus kita tidak tahu ini rangkaian eksitasinya apa. Kita belum tahu. Ini rangkaian kombinasinya apa ini? Ya, sehingga kalau rangkaian ini ditambahkan, kalau rangkaian kombinasinya ini ditambahkan di sini, nanti Z-nya akan seperti ini. ZT plus delta akan menjadi ZT plus delta sama dengan A plus BZ. Oke, SOP-nya bagaimana? SOP-nya persamaan yang diketahui ini kita tabelkan. Persamaan yang diketahui ini, prosedur sintesis, general sintesis prosedur. Yang pertama adalah Anda buat state tabel dari persamaan yang diketahui tadi itu. Ya, setelah kita buat state tabel, Anda berkali-kali di praktikum kemarin prosedurnya dari persamaan Anda buat tabel referensi ya. Oh, ngono tadi Pak. Tabel referensi kita bikin dari persamaan. Ya, Anda sudah terbiasa. Nomor 1. Terus setelah itu ditambahkan kolom eksitasi untuk masukkan S dan R. Terus kita lihat hubungan antara present state, next state, kita isikan S dan R itu apa? Mengikuti tabel eksitasi. Kemudian ditentukan persamaan S dan R. Kemudian disederhanakan, bisa menggunakan G-map, kemudian digambar rangkaian eksitasinya. Oke ya? Ini. Oke, sekarang prosedur pertama disuruh nabelkan. Kita tabelkan. A plus BZ. A plus BZ. Kita tabelkan seperti biasa. Kalau present state-nya 0 dikasih 0, 0. Menurut persamaan ini jadi apa? Oh, nah ini ya 0. Ya enggak? Kalau ini 1 diberi 0, 0. Oh, 0. Ya. Terus kalau ini 0 diberi 0, 1. Jadi apa? Tetap 0. 0, Pak. 0. Kalau ini 1 diberi 0, 1. Ya, diberi 0, 1. Jadi apa? 1. Jadi ini 1. Kalau ini 0 diberi 1, 0. 1, Pak. 1. Karena selama A-nya 1, dia 1 kan?
Iya, Pak. Berarti di sini 0, 0, 1, 0, 1, maka dia juga 1. Ya, ya 1, 1, 0, dia juga 1. 1, 1, 1, dia juga 1. Benar nggak ini? Iya, Pak. Oke. Ya, sudah, tabel sudah kita isi. Terus perintahnya tadi yang kedua disuruh tambahkan kolom eksitasi untuk S dan R. Kita tambah di sini. Eksitasi. Eksitasi. Untuk S dan R. Dengan melihat tabel eksitasi ya. Dengan melihat tabel eksitasi. Tadi kalau 00 apa? 00 tadi 0 D. Kan gitu. Oke, Pak. 1001 ya. Ya. Benar nggak? Oke, Pak. Nah, oke. Ini tabelnya sudah. Nah, sekarang kita isi. Ya. Dengan melihat tabel eksitasi. Tabel eksitasi kan wis dihafalno toh? Oke. Tabel eksitasi itu kan hubungan antara present state, next state, kemudian mengestimasi apa SR-nya, kan gitu ya. Memprediksi apa SR-nya. Oke, kalau hubungan antara present state, next state itu, kalau 0 tetap 0, berarti 0D. 0D. 10, 01. 00, 0D. Ya, 11, D0. D0. 01, 10. 11, D0. 0110, 11 D0. Wes, paham ya? Iya, Pak. Paham. Oke, terus perintah berikutnya tadi Anda tentukan persamaan S dan R. Bisa pakai Keymap. Berarti misalkan saya punya, ingat rangkaian sekuensial itu kan selalu present state, present input ya. Berarti kita punya 3 variabel. Kita punya 3 variabel. Taruhlah ini A, B, Z. Oke, A, B, Z. A, B, Z. Ya. Sekarang kita tentukan S-nya itu apa gitu loh. Kita yang nggak tahu kan S-nya. S-nya dulu satu persatu. S-nya dulu baru kemudian R. Oke, kita lihat nih. Kita lihat. S itu apa? S itu kalau 0, 0, 0, dia 0 di sini. Berarti di sini kan lokasinya 0. Ya, lokasinya 0 kan di sini. Berarti 0. Ini kan A, B, Z berarti ke sana. Berarti 0, 0, 0, D. Benar nggak ini? Yang ini dimasukkan ke sana. Paham? Paham nggak ini? Ini loh, lokasinya kan ini. Ini loh, lokasinya kan ini. Nomor lokasinya kan ini. Clear? Clear? Paham, Pak, ya. Oke. Sekarang ini. 1D, 1D. Berarti 100. Ini 100. Oh, berarti di sini. 1D, 1D. Clear sampai di sini? Yang ini. Yang ini. Masih bingung, Pak. Oke, Map kok bingung gitu. Sampai lah wis lulus digital satu. Oh, Keymap. Oh, iya, iya, Pak. Ya apa sih? Lah terus kita mau ngomong apa duduk Keymap? Ya masa kotak ngene kotak judi rek ya kotak Keymap to. Masa kotak komboan iki kok kan duduk. Aneh-aneh ya. Oke. Sudah clear? Apa lagi persamaan nih kalau begini? Kalau Keymap ada D-nya itu ya apa? Keymap nek ono D-ne ya apa menentukan persamaannya? Iki persamaannya apa iki? Tuh, lha diajari lho, Mek. Anu, apa? Keymap sing di jerone ono D-ne ngono kan D itu kan boleh 0, boleh 1 maksudnya, ya.
Apa itu maksudnya sama kayak don't care gitu ya Pak ya? Lah ya pancen don't care sih. Oh oke Pak, paham Pak. Lagi Siap, mau siap, aku siap. ngomong apa ket mau kan ngomong don't care. Iya. Ya apa iki persamaane? Ya apa iki persamaan? Mosok arek 54 karo sing nyantol pikirane. Piye iki? Don't care itu kan boleh 0, boleh 1 ya. Kalau dia bisa diikutkan, bisa dianggap 1. Kalau dia tidak bisa diikutkan, dia dibiarkan aja 0 kan gitu. Ya kan? Daripada saya cuman, kan tugas kita di dalam K-map itu kan melingkari logik 1 dong. Teori yang sudah diberikan loh. Teori yang sudah diberikan itu melingkari logik 1. Tapi melingkari logik 0 itu ya iso. Kalau sampean pengen outputnya product of sum. Kalau sampean pengen rangkaian outputnya itu sum of product, ya dilingkari logik 1. Cuman kita tidak pernah diajari melingkari logik 0 itu. Selama digital 1 itu kan nggak tahu diajari. Terus dilingkari aja logik 1 gitu. Ya, karena kan sakjane 0 mek 1 ku padha wae kok komplement gitu aja. Sum of product dengan product of sum itu kan ya komplement. Oke. Sekarang daripada kita melingkari logik 1 cuman begini gitu ya, dari cuman begini, ini sama ini gitu. Ya, ini kok diikutkan sekalian. Kan tujuannya itu variabelnya pokoknya sedikit kan gitu. K-map itu yang penting adalah penyederhanaan itu kan selalu tujuannya kan tujuannya kan 2. Gerbangnya sedikit, variabelnya sedikit. Sudah itu aja tujuan dari penyederhanaan itu. Variabelnya sedikit dan operasionalnya sedikit, gerbangnya sedikit maksudnya. Operasi NOR-nya itu NOR, NOR dan seterusnya itu sedikit gitu. Operasi karena ini sama produk ya me NOR tok inverter ya, NOR inverter NOR seperti itu tok. Ya, berarti don't care saya ikutkan, saya lingkari 4 ini gitu. 3, 4 ini sama dengan A. Betul. Ya, saya lingkari ini. Sehingga S itu sama dengan A. Benar nggak? Iya, Pak. Iki mesti masalah kok. Nek takei tugas. Iki mesti masalahnya nanggone penyederhanaan K-map iki. Yakin aku. Yakin. Wake sing salah iku kok. Kecuali juntuan. Nek juntuan salah itu salah kabeh. Ya. Oke, S-nya sama dengan A. Ya. Jadi prediksi itu sampean wis lali kabeh ambek pelajaran digital 1 sehingga padahal iki kok digital 2 itu wake yang ya misalnya multiplex tak anggap seru. Langsung aja tak gawe nang rangkaian thread gitu. Ya. Ya. Jadi S sama dengan A. Sekarang yang R. Slide berikutnya. Nah ini dengan melihat tabel sudah diisikan ya, sudah diisikan. Nah, terus mari ngono. Jadi variabel diwolak-walik ya. Tadi saya kan pakai variabel begini. Anda masih ingat nggak tadi saya pakai variabel A, B, Z? Ya, tadi kan saya nulisnya begini. Kalau variabel diwolak-walik A, B, Z itu mesti hasilnya tetap S sama dengan A. Ya, hasilnya tetap. Kalau Anda konsisten mengerjakannya pasti hasilnya sama. Kalau variabelnya A, B, Z tadi begini. 0, 0, 0, 0, D, 1D, 1D. Ini kalau disederhanakan dapatnya ini. Hasilnya sama.
A. S sama dengan A. Sama. Begini pun sama. 0, 0, 0D, 1D, 1D sama. Hasilnya S sama dengan A. Ini variabelnya A, B, Z. Kalau saya variabelnya A, B, Z. Ya. Hasilnya sama. Ini yang S. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Halo, ada pertanyaan? Nggak ada, lanjut. Bodoh amat. Sekarang R. Kita lihat R. D1, D0. Ya. D1, D0. Ini di lokasi ini. Di lokasi ini. Isinya D1, D0. Kita lihat D1, D0. Jadi 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ya. 0, 1, 0. Ini. 0, 1, 1 sini. Dan seterusnya. Ya. Nah, terus berarti kita tentukan persamaannya, dapatnya ini. Apa ini? Abar bebar. Ya enggak? Abar bebar. Abar bebar. Ya. Terus kita lakukan invert De Morgan. Ini bisa ditulis A plus B barnya panjang. Ini kalau dilakukan De Morgan hasilnya ini. Nah, yang atas ini. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi persamaan SR-nya sudah diketahui. Jadi S-nya sama dengan A, R-nya sama dengan A plus B bar. Kan itu digambar. Saya punya SR flip-flop. Ya. Ya kan? Saya punya SR flip-flop. Di mana next state-nya adalah Z. Z. Dan ini Z. Ya. Terus ini clock. Terus S-nya tadi sama dengan A. Oh, berarti ini A, ini langsung ke S. Karena S sama dengan A. Terus R-nya sama dengan A plus B bar. Oh, berarti NOR ini. Berarti ada input B. Saya NOR-kan dengan A. Hasilnya di NOR. NOR kan? Ini NOR kan? Operasinya NOR. NOR masuk di R. Selesai. Kita tahu persamaannya. Kita bisa bikin rangkaiannya kalau kita tahu tabel eksitasinya. Paham? Halo? Woi, paham Paham, apa? Pak. Paham. Paham, Pak. Ada pertanyaan? Ini jadi rangkaiannya sekarang. Ini eksitasinya. Ini rangkaian eksitasinya. Yang dalam hijau ini. Kontak. Ini rangkaian eksitasi. Kontak. Rangkaian eksitasi adalah rangkaian kombinasi. Itu. Gerbang-gerbang. Ya. Ini memorinya. Ini memorinya. Pakai SR flip-flop. Maka itu yang dipakai tadi adalah tabel eksitasi SR flip-flop. Kalau elemen memorinya SR flip-flop. Nanti kalau elemen memorinya D flip-flop, beda lagi tabel eksitasinya. Kalau elemen memorinya toggle flip-flop, beda lagi tabel eksitasinya. Kalau flip-flopnya ini JK flip-flop, beda lagi tabel eksitasinya. Dan itu kudu dihafal. Kudu dihafal. Ya pomong si enom, pikirannya aja dianggur no, dikai ngapal no. Ya, karena nek si enom itu pikiran gak dikai mikir, itu teori neural network itu semakin kita mikir terus dia otak itu membentuk perseptron. Perseptronnya cabang-cabang bengkak-bengkak. Jadi anunya Pelan-pelan po buka pintunya. nek gak tahu digawe mikir ya perseptronnya gak Oh, metu. enggak ya. Akhirnya apa? Akhirnya knowledge-nya sedikit. Nek knowledge-nya sedikit itu biasanya cupet. Corone mikir itu cupet. Kurang moco cupet.
argumentasinya dangkal, kurang mojo, kurang wawasan. Terus kurang mojo, bacaannya ndak banyak, nek debat itu ngamuan. Soalnya kan sing diomong. Ngamuan. Nek debat soalnya kan ilmu nih. Gitu. Ya, itu banyak baca buku teknik, buku apa gitu. Sehingga knowledge itu memang ya mumpung sik enom. Kon kan sik belasan tahun ya pikirannya aja dianggur no. Terus banyak baca, banyak ke perpus, ya baca buku, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dilatih dari muda. Ya. Saya dulu kalau lihat buku bahasa Inggris gitu ada teman-teman kuliah masuk perpus baca buku bahasa Inggris tebel-tebel itu saya melihat saya apa jeneng ngarani underestimate gitu. Entos ta maca buku sakmono tebele gitu saya sempat begitu. Terus bawa buku tua tebel-tebel di anu dan bisa ta. Tapi setelah saya paksa, saya itu memaksa diri saya untuk membaca buku textbook elektro bahasa Inggris kayak gitu-gitu, akhirnya terbiasa. Kalimatnya ya wis iku-iku ae gitu. Kalimat teknis ada biasanya kalau buku-buku teknik itu kan kalau saya ngomong buku digital saja itu mesti ono bersamaan nih, ono penjelasannya, ono tabel dan penjelasannya itu didasarkan pada tabel, mesti ternyata sudah terbiasa sekarang baca buku bahasa Inggris itu gitu. Dan memang harus dilatih ya, harus dilatih. Ojo niru koncomu ya, koncomu males barno ae males gitu ya. Apalagi sekarang buku-buku digital. Menurut saya nek buku tulisannya orang-orang sing misalnya apa jenenge ngarane. Kan ono biasane banyak dosen apa jenenge yang nulis gitu. Kadang-kadang kalau menurut saya sih saya sarankan baca sumbernya saja. Baca bukunya Maurice Manu, baca bukunya Lois Neselsky, baca buku digital lah yang kemarin saya kasih referensi itu. Bisa mencari di perpustakaan ada. Biasakan baca buku itu aslinya gitu sehingga apa jenenge terminologi itu terbiasa. Terminologi itu biasa. Nah, cuman memang kalau saya kadang-kadang lihat baca buku bahasa Indonesia gitu, kadang-kadang juga nggak ngerti gitu terjemahan apa ya, ini asli bahasa Inggrisnya apa gitu. Saya mikir, ya bahasa Inggris aslinya apa? Kalau tadi gulang-guling, maksudnya flip-flop, dibaik gulang-guling. Kadang-kadang ya strange awalnya, tapi lama-lama ya, oh gulang-guling itu flip-flop. Nah, kayak gitu lah. Ya. Ini bisa dipahami ya. Gitu ya. Dari persamaan tadi itu, terus disuruh bikin rangkaian yang berbasis SR flip-flop, kemudian kita punya SR flip-flopnya, terus kemudian kita dapatkan rangkaian eksitasinya. Berarti Z-nya, nah ini kalau dicari, kalau kita misalkan, kita kan sudah belajar kita kan sudah belajar apa jenenge prosedur analisis. Ini kalau kita cari Z-nya sama saja gitu. Misalkan ini S-nya sama dengan A, ya. R-nya sama dengan A plus B bar. Ini kalau didemorkan jadi A bar titik B bar. Terus diuji, apakah S di-N-kan dengan R? Pasti. S di-N-kan dengan R apakah 0? Pasti, wong A di-N-kan dengan A bar B bar. A kali A adalah 0, 0 kali B bar adalah 0 gitu. Oh 0. Berarti saya bisa mencari ZT plus delta. ZT plus delta atau Z plus sama dengan R bar apa jenenge? R plus R bar S plus Z misalkan ya. R bar S plus Z misalkan gitu. Oke, R barnya apa? R barnya tadi R-nya tadi kan R barnya tadi kan ini
ini loh. Kalau ini saya bar kan A plus B, langsung aja A plus B. Ya, terus S apa tadi? A, ya, A plus Z. Ya, terus ini kan A plus A bar B, A plus A di N kan dengan A plus B, kan berarti apa? A kali A dan ini AB ya, AB. Terus ini A BZ gitu ya. Ya, kalau ini kan berarti AZ dan BZ. AZ, BZ. A plus BZ. Ya, gitu ya. Ini bener nggak rumus ini? Bener nggak ini? Salah. Kalau NOR itu apa? Kalau SR flip flop NOR itu apa? Z plus sama dengan kalau NOR R bar di N kan S plus Z ya. Kalau NEN S plus R bar Z ya. Ya. Ya gitu ya. Oke. Coba baik. Masa sampai enggak percaya? Orang enggak kenal kok. Coba saya pakai. Alibi nih wong model kayak berkedok. Baik lagi dia cek dulu. Kuning. Cek dulu. Awet. Oke. Awet umpamane. Pura-pura ana wong umpamane kita bawa tas tok ya bawa barang sedikit dek enggak barang banyak. S plus R bar Z. Oke, saya pakai ini saja. Bisa Saya pakai ini saja. S-nya tadi apa? A ya. A. Nah, kita A. kenal. Terus Siapa tahu ditambah R bar diangkat dengan Z. R-nya tadi itu A plus B ya. Kita yang murah-murah anak wong meneh. Gede dewe iki. Bawa anak kecil. Maaf ya Mbak ya titip ya saya mau ke kamar mandi titip ke toilet. Oke. Ini titip anak saya. A plus. Belum ya jarang. Bentar. Bisa-bisa orang tua habis apa jarang menculik anak. Kalau emang kita gak salah, ya ngapain tak? Tapi kan biar nggak banyak urusan loh. Ya, iku salah jenenge malahan. Kalau misalnya selagi bisa nolong kenapa enggak? Itu salah hari Oke. A plus B. Ya tinggal kasih no polisi. Z ya. Apa Ini kan susahnya? Kan kita nggak tahu. Ya kan bisa dites urin kalau kita pakai atau enggak, kan bisa ditambah dites. AZ. Dititipin kok murah-murah. Ya wis tinggal kasih no ini buka wis ambilin lho Pak. A plus AZ tadi. Tetap namamu yang 3 tercatat A di plus B sana. itu bodoh. Gak apa-apa Ya, yang penting enggak salah. balik lagi. Tapi murah-murah dititipi bayi. Jadi rangkaian itu tadi Anak Z kecil plus ditinggal sama ke dengan toilet. A plus B Z. Ya, Tahu sama. anak itu habis Ya kalau ini dia dilakukan apa jenenge? benar hasilnya sama. Oh, nggak tahu nyolong nak. Ya, ini kalau kita analisis hasilnya Tapi sama. banyak kok. Demikian. Ini info. Ada pertanyaan? Minta Halo? share. Bisa dipahami? Betul itu Bu Prof. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Kalau begitu, saya balik lagi ke Sampahmu buang Bu. rangkaian ini. Oh, Kita balik lagi ke rangkaian ini. Tadi kan saya ngasih persamaan apa tadi? Saya tadi ngasih persamaan Z plus sama dengan kegampangan itu, kegampangan. Aja sing iki wis. Iki ae. Iki ae. Iki kangelan nggak ya kira-kira ya? Apa cok maksudnya? Aku neng kayak kangelan kok mulai anu. Ya coba lah, perso kuis gampang kok ini. Jadi gini deh, ini gini nih. Ini nanti Anda saya kasih persamaan ini ya. Buat rangkaian dengan SR flip flop. Berarti begini. Saya hanya pengen prosedur ya. Tapi rangkaian ini nanti ujungnya, rangkaian ini itu
hasilnya seperti rangkaian yang Anda praktikumkan kemarin, rangkaian 3. Ya, saya hanya butuh prosedur ya. Ya, saya hanya butuh prosedur. Ini nanti kalau digambar, saya kasih bocorannya memang. Ini kalau digambar nanti persis seperti rangkaian 3. Ya, saya hanya butuh prosedur. Prosedurnya itu berarti begini. Prosedurnya itu, sintesis tadi itu, kita lihat, kita capture persamaannya ini. Oke, ini ada flip-flop, ada 2 flip-flop, XT plus delta dan YT plus delta, ada 2 flip-flop. Berarti ini present state-nya X, ini present state-nya Y. Oh, berarti rangkaian ini satu kesatuan. Berarti kalau begitu, rangkaian ini nanti platformnya begini, ada flip-flop X, ada flip-flop Y, ada flip-flop Y, terus kemudian common clock. Karena ini berhubungan satu sama lain, berarti dia common clock. Ini yang penting. Ya. Ini yang penting. Berarti rangkaian itu nanti begini platformnya. Jadi ini ada SR, punyanya flip-flop X, ya, ini flip-flop X, kemudian ini SR, ini flip-flop Y. Nah, ini Y. Gitu ya. Anda tugasnya mencari iki apa? Gitu. Ya, iki apa iki? Iki apa iki? Gitu. External inputnya apa? External input kita lihat di sini ada variabel apa? A. Oh, berarti external inputnya cuma A. Gitu. Mungkin A itu, kalau kita lihat dari persamaan ini saja, X dipengaruhi A. Oh, berarti masuk sini. Y juga dipengaruhi A. Oh, berarti A-nya juga masuk sini nanti. Tinggal kita belum tahu ini apa. Nah, maka itu caranya Anda tabelkan. Anda tabelkan, ya. Anda tabelkan, berarti ono present input, ono present state, ada next state. Ya, gitu ya. Ada present input A, ada present state, ada next state. Kemudian eksitasi. Eksitasi itu berarti eksitasi ono papat. Ada SX, ada RX, ada SY, ada RY. Berarti ada 4 nanti. Jadi SX, RX, SY, RY. Oke. Nah, nanti present state next state X ini misalkan X sama X plus, hubungan antara ini untuk mencari SX dan RX. Hubungan antara Y di sini Y sama Y plus, YT plus delta, ini untuk mencari SY dan RY. Bisa dipahami nih? Pakai tabel eksitasi, karena ini SR flip-flop, maka seluruhnya mengisinya pakai tabel eksitasi SR flip-flop. Dimana kalau X dan X plusnya 00, maka SX dan SX dan RX-nya adalah 0D. Begitu seterusnya. 01, 10. Jadi ini SX, ini RX. Ya, kasih subscribe app ya. Kasih subscribe X bahwa itu punyanya flip-flop X. Bisa dipahami nih sebelum saya akhiri? Ada pertanyaan? Rangkaiannya masih tetap. Ya. Jadi demonstrasi nanti hari Jumat itu, ya, yang demonstrasi rangkaiannya masih tetap rangkaian 3. Ya. Cuman nanti saya lihat bagaimana Anda bikin rangkaiannya gitu. Prosedur mendapatkan rangkaian, prosedur sintesisnya itu saya lihat. Ya, prosedur sintesisnya saya lihat. Jadi ini jadi tugas nanti diupload di Google Classroom ya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Sebentar lagi saya buatkan Google Classroom untuk mengerjakan sintesis dari
persamaan ini. Ada pertanyaan? Cukup? Berarti nanti K-map-nya ada 4. Ada K-map-nya SX, ada K-map-nya RX, ada K-map-nya SY, ada K-map-nya RY. Ada 4 K-map ya. Itu. Nanti Anda buka lagi bagaimana menentukan persamaan kalau K-map itu ada dunkernya. Anda buka lagi pelajaran. Di situ 1 ya apa nenok dunker itu. Menentukan persamaannya ya. Gitu. Baik, cukup ya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.